Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu, malam kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen hutan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi yang saya bahas dalam tugas praktik mata kuliah manajemen hutan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konflik lahan teritorial, di mana studi kasus yang saya ambil pada kesempatan itu yaitu ketidakpastiannya areal sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang mengatur atau dalam pengelolaan hutan tersebut. Selain keterbatasan areal, yang menjadi faktor juga adalah kurangnya ketegasan hukum yang dikeluarkan pemerintah sehingga terjadinya konflik lahan teritorial tersebut. Saya akan membahas tentang bagaimana konflik lahan teritorial di Indonesia, sejarah lahan teritorial, dan bagaimana proses permasalahan ini dapat diselesaikan atau bagaimana solusi dalam penyelesaian konflik lahan teritorial ini. Saya akan membahas tentang bagaimana konflik lahan, keterbatasan wilayah atau tidak kepastiannya wilayah dalam pengelolaan hutan sehingga terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang mengolah hutan, di mana dalam konflik ini melibatkan tentang lahan yang dikelola atau wilayah yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelum itu kita tahu bahwa Indonesia dikaruniai atau diberi berkat oleh Tuhan, di mana kita negara Indonesia ini adalah negara nomor 2 hutannya yang terbesar di dunia. Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alamnya yang beragam-ragam dari fauna dan flora. Pada konflik lahan teritorial ini yang menjadi faktor utama dalam konflik lahan teritorial ini, di mana tidak pastinya wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan konflik antara perusahaan-perusahaan dengan masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan hutan, di mana masyarakat-masyarakat ini hidupnya tergantung kepada hutan, sehingga mereka keberatan jika hutan yang dikelola tersebut tidak membuahkan hasil kepada mereka atau mengambil hak mereka. Dalam pengelolaan hutan tersebut, perusahaan-perusahaan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan tersebut, sehingga terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang mengolah hutan tersebut, di mana hutan tersebut menurut masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan, yang hidupnya tergantung kepada hutan, yang dimana mereka menganggap bahwa hutan tersebut adalah pemberian dari nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Itu adalah salah satu faktor utama terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan yang mengolah hutan. Selain hal tersebut, yang menjadi faktor utama juga adalah yang tadi saya katakan adalah keterbatasan wilayah. Kurangnya batasan wilayah yang ditetapkan pemerintah untuk hutan-hutan kita di Indonesia ini, di mana hutan Indonesia saat ini seluas 130 juta hektar, sedangkan yang sudah pasti wilayahnya hanya sekitar 12%. Jadi sekitar 14,2 hektar yang sudah pasti batas wilayahnya dalam hutan tersebut. Harusnya pemerintah melakukan pengawasan atau pemetaan ulang kepada hutan-hutan kita Indonesia dan menetapkan kawasan-kawasan hutan, sehingga tidak terjadinya lagi konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan hutan. Selain hal tersebut, untuk mengurangi terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan hutan ini, harusnya perusahaan-perusahaan melibatkan masyarakat dalam pengolahan hutan tersebut, misalnya memperkerjakan masyarakat dalam pengolahan hutan tersebut dari suatu perusahaan, sehingga masyarakat
dapat hidup dari perusahaan-perusahaan yang mengolah hutan tersebut, di mana jika tidak perusahaan melibatkan masyarakat dalam pengolahan hutan tersebut, maka masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan merasa terbebani, di mana mereka mau hidup dari mana, sedangkan hidupnya tergantung pada hutan yang ada di sekitarnya. Sejarah dalam pengolahan hutan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1990, di mana hutan tersebut dikelola pertama itu di bagian Jawa, Sumatera. Namun keadaan pada saat ini hutan kita tidak dikelola dengan baik karena adanya perusahaan-perusahaan ilegal atau adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang merusak hutan di Indonesia, sehingga itu menjadi salah satu faktor kerusakan hutan di Indonesia karena adanya perusahaan-perusahaan atau sekelompok-kelompok orang yang melakukan pengolahan hutan tetapi tidak menggunakan sistem silvicultur. Misalnya hanya menebang pohon, illegal logging, tetapi tidak melakukan penghijauan untuk bertumbuhnya kembali pohon-pohon supaya tetap hijau dan lestari. Dalam penyelesaian permasalahan antara konflik masyarakat dengan perusahaan-perusahaan, maka ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam melakukan penyelesaian konflik tersebut. Misalnya antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan perhutani, perhutani tadi melakukan antara konflik dengan masyarakat, ada beberapa tahap yang dilaluinya, seperti tahap dalam permasalahan misalnya ada sengketa, perselisihan, dan konflik-konflik, di mana dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Baik, tahap-tahap yang harus dilalui dalam penyelesaian masalah ini dalam penyelesaian konflik lahan teritorial itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah keluhan, di mana penyelesaiannya ada skenario 1 dan skenario 2. Terus tahapan yang kedua adalah perselisihan, dan tahapan ketiga adalah sengketa, di mana keluhan ini skenario pertamanya adalah negosiasi. Jadi antara perusahaan dengan masyarakat melakukan negosiasi, dan untuk skenario keduanya adalah penghindaran, artinya menghindari adanya dalam negosiasi terus adanya pertengkaran, konflik, sehingga diadakannya penghindaran tersebut. Dalam skenario 2 ini hanya 2 penyelesaian masalah yang dilakukan adalah penghindaran dan membiarkan saja. Pada tahap kedua yaitu perselisihan, yang dilakukan adalah mediasi, dan skenario-nya adalah membiarkan saja dan melakukan penghindaran. Jadi pada skenario 2 ini hanya 2 pilihan antara melakukan penghindaran dan membiarkan saja konflik tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dan tahapan yang ketiga adalah sengketa, di mana pada skenario pertama dilakukannya tahap-tahap antara adjudikasi, arbitrasi, dan pemaksaan. Jadi dalam skenario keduanya itu sama seperti tadi, hanya 2, yaitu penghindaran dan membiarkan saja. Dan dalam penyelesaian masalah ini ada juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya perhutanan sosial, di mana perhutanan sosial ini adanya hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan. Dalam kebijakan pemerintah ini yang dikeluarkan dalam Undang-Undang 41 tersebut dapat mengurangi konflik antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan, dan konflik antara terjadinya konflik lahan teritorial, karena dalam perhutanan sosial ini masyarakat dilibatkan, dan dalam pengolahannya adalah masyarakat sendiri yang melibatkan, tetapi tetap ada pantauan dari misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita sehat selalu dan dijauhkan dari jangkauan wabah penyakit. Sekian dan terima kasih.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.